Tempat apa ini, Pak? Nah, itu yang saya ceritakan dulu. Ini adalah demplot atau sekolah lapang. Iya. Di mana di tempat ini saya belajar tentang hama dan cara mengendalikannya. Di situ saya mendapat informasi tentang pengendalian, yaitu dengan metode PSPSP. PSPSP. Ya, betul. Iya. Atau kepanjangan dari panen sering, Panen sering, pemangkasan, pemangkasan, sanitasi, sanitasi, dan pemupukan. pemupukan. Ya. Metode inilah yang diharapkan bisa mengendalikan atau bisa memutuskan daur hidup hama PBK itu. Nah, sekarang kita mulai dari panen sering atau memanen buah-buah masak awal dan buah yang kuning. Kenapa justru kita harus memanen buah masak awal? Karena umumnya larva itu menggerek buah pada buah-buah yang masak awal tadi itu. Jadi pada saat kita panen atau panen tiap minggu, maka larva yang ada dalam buah itu akan terikut panen. Ya, jadi pada saat kita panen itu berarti sudah memutuskan siklus hidup hama PBK, terutama pada tahap tadi, yaitu tahap larva. Coba lihat buah ini, Pak. Di sini ada larvanya. Kira-kira bagaimana cara untuk membunuh larva ini? Ya, tentunya dengan sanitasi. Apa itu sanitasi, Pak? Ya, jadi sanitasi untuk mengetahuinya coba ikut saya, Pak. Jadi kegiatan daripada sanitasi adalah membuang kulit-kulit buah sisa hasil panen ke dalam lubang yang telah disiapkan, kemudian ditutup tanah dalam artian dikuburkan, sehingga larva yang ada di dalam lubang yang sudah ditutup tadi itu akan mati. Wah, kalau setiap kali panen, Pak, harus bikin lubang, capek kemudian repot sekali, Pak. Ya, bukan berarti bahwa tiap panen itu harus buka lubang terus, cukup 1 atau 2 lubang saja. Cuma caranya, ya lubang tadi itu dibuangi lagi hasil-hasil kulit buah hasil panen tadi, dibuangi lagi, dikasih simpan lagi di situ, kemudian nah, sama itu larva yang ada yang ikut tadi terpanen itu yang sempat tertutupi itu juga akan mati. Ya, selanjutnya cara kedua yaitu kulit-kulit buah hasil panen tadi itu kita kumpulkan. Setelah terkumpul, baru kita tutupi dengan plastik. Nah, dari di atasnya plastik itu kita kelilingi, di atasnya yaitu tanah-tanah, sehingga larva yang sempat ikut di dalam, yang tertutupi tadi plastik, itu juga ikut terbunuh atau mati. Nah, pemangkasan juga perlu kita lakukan. Karena tujuan sebenarnya pemangkasan adalah untuk membentuk pertumbuhan supaya tanaman itu tetap kokoh untuk menyangga batang, buah, dan sebagainya. Di sisi lain, bahwa pemangkasan itu berguna sekali untuk memudahkan kegiatan panen dan akan merangsang pembungaan pada tanaman kakao. Karena adanya cukup sinar matahari yang masuk ke sela-sela tanaman kakao. Lalu apa hubungan antara pemangkasan, Pak, dengan PBK? Ya, kalau kita hubungkan antara pemangkasan dengan PBK, maka yang dia kendalikan di situ adalah pada tahap imago. Di mana kita ketahui bahwa imago itu sangat senang terhadap kebun-kebun kakao yang gelap
apalagi kalau tinggi. Iya, iya. Nah, kalau tanaman kakao tinggi itu akan menjadi hotel bagi imago itu Oke. atau menjadi sarang. Nah, diupayakan pada saat melakukan kegiatan pemangkasan itu supaya ketinggian sekitar 4 meter saja. Demi untuk memudahkan kegiatan pengontrolan terhadap hama itu. Pruning cacao trees can increase production, make tree maintenance easier, and reduce pest infestation and diseases. Before we start pruning, please use sharp pruning materials because it is important that the cut is sharp and clean. Maintenance pruning starts by removing the low-hanging branches or those that grow down. Second, regularly remove the shoepons or shoots on the stem. Also remove all shoots and additional branches that are within 60 centimeters of the jorquette. Removal of shoots is necessary to avoid production of non-essential branches. Furthermore, it is important to regularly remove all dead, diseased, and badly damaged branches. Top pruning of the highest branches, up to 4 meters, is necessary to keep the tree short for easy harvesting and maintenance. In addition to this, it is recommended to open the center of the tree by pruning in the shape of a champagne glass in order to reduce humidity and increase sunshine. The CPB does not like the sunshine and increased wind. The additional sunshine to the stem will increase flowering as well. The best time for heavy pruning is after the high production cycle, approximately 1 month before the rainy season. After pruning, it is recommended to apply fertilizer. Pruning, done regularly and correctly, will result in more pods on the tree with less pest infestation and diseases. Kegiatan pemupukan itu juga perlu dilakukan agar tanaman tetap sehat, subur, dan tahan terhadap hama dan penyakit. Di sisi lain, dengan melakukan pemupukan itu akan merangsang pembungaan. Jadi Pak, kira-kira bagaimana pemupukan yang baik? Sebenarnya kalau kegiatan pemupukan itu banyak sekali caranya. Cuma secara umum itu ada 2. Yaitu yang pertama itu membenamkan ke dalam tanah dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Kemudian yang kedua itu cara menghamburkan. Hanya saja kalau kita melakukan kegiatan pemupukan dengan menghambur itu harus frekuensinya diperbanyak. Tetapi masih tetap berpatokan ke standar dosis umum.